Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Vanessa Fiandra Subagio, mahasiswi pendidikan jarak jauh S1 Akuntansi Universitas Siber Asia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan topik pilihan saya dalam digital auditing, yaitu permintaan jasa audit dan asurans lainnya. Pembahasan topik ini akan diawali dengan penyampaian latar belakang, dilanjutkan dengan penyampaian informasi mengenai beberapa poin utama. Yang pertama mengenai konsep dasar audit, selanjutnya peran audit dalam mengurangi risiko informasi, kemudian ada jasa asurans, jasa non-asurans, dan jenis-jenis audit, selanjutnya persyaratan auditor profesional. Diakhiri dengan penyampaian kesimpulan dan saran. Yang pertama, latar belakang. Dengan semakin berkembangnya dunia bisnis, transaksi keuangan menjadi semakin kompleks, melibatkan banyak pihak, baik pada transaksi dalam negeri maupun luar negeri. Kompleksitas ini meningkatkan risiko kesalahan dalam penyajian laporan keuangan atau bahkan manipulasi data. Audit dan asurans berperan penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap laporan keuangan. Auditor memastikan laporan keuangan disusun sesuai standar yang berlaku dan bebas dari salah saji material. Kehadiran audit membantu mengurangi risiko informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan, serta memperkuat transparansi dan integritas laporan keuangan di era ekonomi global. Topik bahasan telah disampaikan sebelumnya bahwa akan ada 4 topik bahasan dalam presentasi ini. Kita langsung saja lanjut ke topik yang pertama, yaitu konsep audit. Audit adalah proses akumulasi dan evaluasi bukti atas informasi tertentu untuk menentukan tingkat kesesuaian informasi dengan kriteria yang telah ditetapkan atau standar yang berlaku. Agar efektif, audit harus dilakukan oleh individu atau tim yang kompeten dan independen. Berdasarkan pengertian audit, ada 3 poin penting dalam memahami audit. Yang pertama, evaluasi atas informasi. Agar auditor dapat melakukan evaluasi, informasi yang diaudit harus dalam bentuk yang dapat diverifikasi. Artinya, informasi tersebut harus dapat diuji kebenarannya menggunakan bukti yang tersedia, seperti dokumen transaksi, catatan keuangan, atau laporan bank. Yang kedua, kesesuaian dengan kriteria. Dalam menguji dan menentukan apakah informasi tersebut disajikan dengan benar atau tidak, maka auditor membutuhkan standar atau kriteria untuk mengevaluasi informasi. Kriteria yang digunakan dalam audit meliputi berbagai standar yang relevan, seperti standar akuntansi, contohnya GAAP, IFRS atau PSAK di Indonesia. Yang kedua, standar regulasi, contohnya regulasi OJK atau SOX, Sarbanes-Oxley Act. Dan yang terakhir, kebijakan internal perusahaan. Yang ketiga, mengumpulkan dan mengevaluasi bukti. Apa itu bukti? Bukti adalah setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Bukti dapat berupa data transaksi, pertanyaan kepada klien, komunikasi tertulis ataupun elektronik dengan pihak luar, dan pengamatan. Setelah dikumpulkan, auditor mengevaluasi bukti tersebut berdasarkan relevansi dan keandalannya. Kenapa auditor perlu mengumpulkan dan mengevaluasi bukti? Tujuan dari mengumpulkan dan mengevaluasi bukti adalah untuk memastikan bahwa auditor memiliki dasar yang cukup untuk memberikan opini audit. Dengan memeriksa berbagai jenis bukti, auditor dapat memberikan keyakinan bahwa informasi yang diaudit sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Sebelumnya juga disebutkan bahwa audit harus dilakukan oleh individu atau tim yang kompeten dan independen. Kompeten atau kompetensi mengacu pada pengetahuan, keterampilan, dan keahlian teknis yang diperlukan untuk melakukan audit. Dengan kompetensi yang memadai, auditor bisa memahami konteks informasi yang diaudit dan mengevaluasi bukti secara akurat. Yang kedua, independen. Independen artinya auditor harus bebas dari bias atau konflik kepentingan untuk memastikan objektivitas dalam proses audit.
Sebagai tambahan, auditor juga sebaiknya memiliki professional judgment yang baik. Seandainya auditor dihadapkan pada situasi di mana standar audit tidak mengatur dengan jelas. Lantas, apa perbedaan akuntansi dan audit? Akuntansi berfokus pada penyusunan data dan laporan keuangan, sedangkan audit berfokus pada verifikasi dan evaluasi laporan untuk memastikan keandalan informasi. Jadi, contohnya, kalau akuntan itu mencatat transaksi penjualan dan pengeluarannya, maka auditor adalah yang memeriksa apakah transaksi yang dicatat oleh akuntan itu benar dan sesuai standar. Jadi kenapa audit harus dilakukan oleh individu atau tim yang kompeten dan independen? Di sini ada contoh kasus dari PT Garuda Indonesia, yang pada intinya laporan keuangan PT Garuda Indonesia pada tahun 2018 ini mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari auditor, meskipun ternyata terdapat salah saji material dalam pengakuan pendapatan, sehingga laporan keuangan yang rugi ditampilkan sebagai lambat. Materi kedua mengenai risiko informasi. Risiko informasi merujuk pada kemungkinan bahwa informasi yang disajikan oleh perusahaan, baik dalam laporan keuangan maupun laporan lainnya, tidak akurat, tidak lengkap, atau menyesatkan, sehingga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pengguna laporan. Informasi yang salah atau tidak dapat dipercaya menciptakan ketidakpastian bagi para pemangku kepentingan yang bergantung pada laporan perusahaan untuk membuat keputusan ekonomi yang penting. Penyebab munculnya risiko informasi. Yang pertama, keterpencilan informasi. Keterpencilan informasi mengacu pada situasi di mana pengguna laporan keuangan tidak memiliki akses langsung ke informasi yang digunakan untuk menyusun laporan tersebut. Akibatnya, mereka harus mengandalkan informasi yang disajikan oleh pihak internal perusahaan seperti manajemen tanpa dapat memverifikasi secara langsung keakuratan atau keandalannya. Yang kedua, bias dalam penyajian informasi. Bias dalam penyajian informasi terjadi ketika pihak yang menyusun laporan keuangan, biasanya manajemen, memiliki kepentingan tertentu, berarti untuk menguntungkan pihak manajemen, entah untuk meningkatkan citra perusahaan atau memenuhi target tertentu, yang dapat mempengaruhi penyajian informasi. Berarti ada kemungkinan menyesatkan atau tidak mencerminkan situasi keuangan perusahaan secara akurat. Ketiga, kompleksitas data. Kompleksitas data mengacu pada situasi di mana informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan sangat rumit, sehingga menyebabkan salah tafsir oleh pengguna laporan dan meningkatkan risiko salah saji. Keempat, transaksi yang rumit. Transaksi yang rumit adalah jenis transaksi keuangan yang bersifat kompleks dan melibatkan banyak pihak, prosedur, atau variabel yang sulit untuk dipahami dan diukur. Misalnya, transaksi derivatif atau transaksi lintas negara. Selanjutnya, peran audit dalam mengurangi risiko informasi. Yang pertama, memastikan keandalan laporan keuangan. Audit memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan disajikan secara wajar, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Audit juga membantu mengurangi risiko informasi dengan mendeteksi dan mengoreksi kesalahan atau kecurangan yang dapat mempengaruhi laporan keuangan. Yang kedua, meningkatkan skeptisisme profesional terhadap risiko salah saji. Yang ketiga, mengevaluasi efektivitas pengendalian internal. Termasuk dalam audit adalah menilai sistem pengendalian internal perusahaan. Auditor mengevaluasi apakah sistem tersebut cukup efektif untuk meminimalkan risiko informasi. Yang keempat, memberikan opini audit yang sesuai. Ada 4 macam opini audit, wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar, dan tidak memberikan pendapat atau disclaimer. Opini audit diberikan berdasarkan temuan selama proses audit dan memberikan gambaran keandalan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Yang kelima, mengidentifikasi risiko informasi yang muncul dari transaksi kompleks. Dengan dilakukannya audit, risiko informasi dari transaksi yang kompleks atau tidak biasa yang berpotensi menciptakan salah saji dalam laporan keuangan dapat dikurangi. Keenam, memberikan rekomendasi perbaikan kepada manajemen. Setelah audit selesai, auditor biasanya memberikan manajemen letter yang berisi rekomendasi perbaikan kepada manajemen perusahaan.
Rekomendasi ini mencakup cara memperkuat pengendalian internal dan mengurangi risiko informasi di masa depan. Ketujuh, mengurangi risiko kepatuhan terhadap regulasi. Auditor juga memainkan peran penting dalam memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan dan standar yang berlaku, termasuk PSAK di Indonesia. Kepatuhan terhadap standar ini mengurangi risiko informasi yang timbul dari pelanggaran hukum atau regulasi. Contoh kasus risiko informasi, salah satunya perusahaan Enron pada tahun 2001. Perusahaan Enron menggunakan Special Purpose Entities untuk menyembunyikan utang. Auditor gagal mendeteksi manipulasi ini sehingga investor dan kreditur mengalami kerugian besar. Pembahasan selanjutnya, jasa asuransi dan jasa non-asuransi. Baik jasa asuransi maupun jasa non-asuransi, keduanya adalah layanan yang diberikan oleh CPA atau Certified Public Accountant atau Auditor. Yang pertama, jasa asuransi atau layanan jaminan. Layanan ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan oleh perusahaan telah diverifikasi dan dapat dipercaya oleh pemangku kepentingan. Termasuk dalam jasa asuransi yang pertama, jasa atestasi atau layanan pengesahan, dan yang kedua, jasa asuransi lainnya. Jasa atestasi berfokus pada pemberian opini formal dan laporan tertulis atas informasi yang telah dievaluasi. Misalnya, audit laporan keuangan, audit pengendalian laporan keuangan, review laporan keuangan, jasa atestasi teknologi informasi, dan jasa atestasi lainnya. Sedangkan jasa asuransi lainnya adalah layanan tambahan yang bertujuan untuk memberikan jaminan, tetapi tidak terklasifikasi dalam kategori atestasi. Layanan ini tidak perlu menghasilkan opini formal dalam bentuk laporan tertulis, tetapi auditor dapat memberikan rekomendasi atau saran langsung. Misalnya, rating service, verifikasi kepatuhan, insurance service, dan verifikasi data atau informasi. Selanjutnya, jasa non-asuransi. Jasa non-asuransi tidak melibatkan pemberian opini formal atau jaminan langsung atas keandalan informasi. Fokus layanan ini ada pada konsultasi dan dukungan manajerial untuk membantu klien dalam meningkatkan kinerja bisnis. Misalnya, konsultasi manajemen, perencanaan pajak, serta pelatihan dan penyusunan sistem akuntansi. Sekarang, jenis-jenis audit. Audit terbagi menjadi 3 jenis utama, masing-masing memiliki tujuan dan fokus yang berbeda. Yang pertama, audit keuangan atau financial audit. Jenis audit ini adalah jenis audit yang paling umum dilakukan. Tujuannya untuk mengevaluasi kewajaran laporan keuangan, memastikan bahwa laporan tersebut bebas dari salah saji material dan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, seperti PSAK. Yang kedua, audit kepatuhan atau compliance audit. Tujuannya untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi regulasi dan kebijakan yang berlaku, baik itu peraturan pemerintah, otoritas pengawas, maupun kebijakan internal perusahaan. Yang ketiga, audit operasional atau operational audit. Tujuannya untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan. Fokus utama audit ini ada di proses bisnis dan kebijakan operasional yang mendukung tujuan organisasi. Meskipun umumnya dilakukan secara terpisah, kombinasi dari hasil audit keuangan, kepatuhan, dan operasional dapat membantu perusahaan untuk mengidentifikasi area perbaikan yang signifikan, meningkatkan transparansi, serta memastikan bahwa proses bisnis berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Masuk ke bagian pembahasan terakhir mengenai auditor. Dalam praktiknya, audit dapat dilakukan oleh berbagai jenis auditor dengan kompetensi dan tanggung jawab yang berbeda. Selain itu, untuk menjadi auditor diperlukan persyaratan khusus yang harus dipenuhi untuk memastikan independensi, keahlian, dan kredibilitas dalam melaksanakan tugas audit. Jenis auditor. Pertama, auditor internal. Auditor internal adalah auditor yang dipekerjakan langsung oleh perusahaan. Perannya untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan internal dan efektivitas pengendalian internal. Yang kedua, kantor akuntan publik bersertifikat independen.
Kantor akuntan publik bersertifikat independen disebut juga auditor eksternal. Auditor yang bekerja di KAP bertanggung jawab untuk memeriksa laporan keuangan klien dan memberikan opini independen mengenai keandalan laporan tersebut. Ketiga, auditor kantor akuntan umum pemerintah. Auditor kantor akuntan umum pemerintah adalah auditor yang bekerja untuk badan pemeriksa keuangan pemerintah, seperti BPK dan BPKP. Peran utama auditor pemerintah tentunya mengawasi penggunaan anggaran, memeriksa penggunaan anggaran publik, dan memastikan bahwa dana publik digunakan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Yang keempat, agen pendapatan internal. Agen pendapatan internal merujuk pada auditor yang bekerja di lembaga perpajakan. Bisa kita sebut juga pemeriksa pajak. Di Indonesia, peran pemeriksa pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang bertugas memeriksa kepatuhan wajib pajak terhadap undang-undang perpajakan. Lantas, apa persyaratan untuk menjadi auditor profesional? Yang pertama, pendidikan formal. Lantas, apa persyaratan untuk menjadi auditor profesional? Lantas, apa persyaratan untuk menjadi auditor profesional? Yang pertama, syarat pendidikan formal. Calon auditor harus memiliki pendidikan formal di bidang akuntansi atau keuangan untuk memastikan bahwa calon auditor memiliki dasar pengetahuan yang memadai tentang akuntansi, pelaporan keuangan, audit, dan standar yang berlaku. Gelar sarjana akuntansi merupakan persyaratan minimal untuk dapat melanjutkan ke proses sertifikasi profesional. Yang kedua, sertifikasi profesi. Untuk mendapatkan sertifikasi profesi, calon auditor harus lulus ujian dan mendapat sertifikasi CPA untuk membuktikan bahwa auditor memiliki pengetahuan dan keahlian yang sesuai dengan standar internasional dan mampu memberikan layanan audit yang kredibel. Persyaratan terakhir, pengalaman kerja. Selain pendidikan dan sertifikasi, calon auditor juga harus memiliki pengalaman kerja yang relevan dalam bidang audit dan akuntansi. Biasanya, pengalaman kerja yang disyaratkan adalah sekitar 2-3 tahun di bawah pengawasan auditor senior atau di kantor akuntan publik. Pengalaman kerja memberikan pemahaman praktis tentang bagaimana melakukan audit, mengevaluasi bukti audit, dan memberikan opini yang independen dan objektif. Bagian terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari topik ini adalah audit berperan penting dalam memastikan keandalan dan transparansi informasi keuangan serta operasional perusahaan. Audit tidak hanya terbatas pada pemeriksaan laporan keuangan, tetapi juga mencakup audit kepatuhan dan operasional yang bertujuan meningkatkan efisiensi organisasi. Audit yang efektif membantu meminimalkan risiko informasi, meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan, serta menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dengan memperkuat reputasi di mata investor dan kreditur. Saran yang bisa diberikan, pertama, perusahaan harus menyediakan akses yang transparan dan lengkap terhadap data yang dibutuhkan agar auditor dapat menjalankan tugasnya secara objektif dan memberikan opini yang kredibel. Kedua, selain memenuhi persyaratan dasar, auditor juga harus mengikuti pelatihan berkelanjutan untuk memperbarui pengetahuan mereka dan menyesuaikan metode audit dengan kebutuhan zaman. Terakhir, peningkatan kepatuhan atas regulasi yang berlaku dan penguatan pengendalian internal perusahaan dapat mendukung peranan audit untuk mengurangi risiko informasi, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, dan menciptakan ekosistem bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Demikian presentasi saya mengenai digital auditing, permintaan jasa audit dan asuransi. Semoga materi ini dapat bermanfaat. Terima kasih.